Nama saya Furkan Prof. Sebenarnya kalau kita ingin mendalami tentang kata temena ini dan kultural kita Aceh ini sangat dalam sekali, dan ini memang perlu didiskusikan lebih lanjut. Jadi sedikit cerita, saya ini memang dibesarkan dari keluarga yang sangat Aceh, ya. Dari cara bertutur kata, karena saya ini asli Pesangan. Jadi sejak kecil saya agak susah menemukan kata K. Jadi kita pakai Poneja. Jadi dan kata-kata itu memang kita dibesarkan dari kecil sampai SD. Nah, begitu saya selesai SD dan kita lebih berkumpul dengan masyarakat lebih luas, dan itu ada namanya persinggungan kebudayaan, dan saya sudah mulai K, dan itu dianggap wajar. Nah, melihat dengan TikTok ini pola berkomunikasi kita juga makin berubah. Kalau dulu mungkin kalau definisikan komunikasi itu mungkin 85% itu lebih ke nonverbal, ke gaya tubuh. Tetapi sekarang dengan adanya TikTok dan aplikasi yang lain, itu saya lihat suara itu lebih dominan. Jadi kita sekarang berkomunikasi dengan WhatsApp, kita telepon, kita tidak lihat orangnya, tapi kita yang dapat dari nada dan kosakata yang dikeluarkan. Itu yang pertama. Nah, selanjutnya juga dengan adanya TikTok, kita juga lebih sering melihat nada dan kata-kata yang diungkapkannya. Sangat susah kita mendapat verbalnya atau non-verbalnya dari body language dan sebagainya. Nah, ini saya lihat ada pergerakan, perbedaan ataupun cara-cara kita berkomunikasi, sehingga ini menjadi satu landasan kita untuk berpikir dan merenung apa itu temena selanjutnya. Nah, kalau kita lihat temena, saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Bang Dosi, bahwa temena ini sebenarnya sangat banyak definisinya, dan itu memang harus didefinisikan secara tepat. Karena bagi saya, bagi saya pribadi, saya melihat mungkin bagi kultur keluarga saya temena itu tidak bisa diterima dengan apapun alasannya. Tetapi di zamannya sekarang, itu temena itu bisa mewakili sebuah ekspresi spontanitas, dan itu dianggap sangat keren. Ya. Misalnya Pak, misalnya ya, ketika kita tiba-tiba dapat bisnis besar, ya, kita dapat bisnis besar, bagi sebagian kalangan yang mungkin mereka itu pembisnis yang agak ini, bagi beberapa kalangan itu tidak temena, itu tidak keren. Jadi itu sebagai ungkapan gembiranya dia mendapatkan satu proyek, dan itu mengungkapkan itu. Ya, misalnya kalau kita sebutkan biasa waktu dia kan, ya, tetapi waktu gembira juga, misalnya tak geti uang, ya misalkan, jadi dia mengungkapkan bahwa dia dapat proyek baru, itu biasa diungkapkan. Nah, kalau kita sepakati bahwa etis tidak etis itu berdasarkan dengan perasaan, ya, otomatis kalau dia merasa senang, itu bisa kita katakan ya boleh-boleh saja, ya, karena itu tidak hurting someone, dia tidak membuat orang lain menderita, tapi malah itu menjadi sebuah tanda kasih sayang. Nah, dan akhir-akhir ini di Indonesia juga saya lihat, misalnya di Jogja itu ada budayawan seperti Sujiwo Tejo, asu itu sesuatu yang biasa. Padahal kalau kita makan anjing itu tidak boleh sebenarnya, ya. Tapi saya lihat sekarang anak-anak muda sekarang, anjing itu sesuatu yang wajar. Anjay. Ya, anjay, anjing, babi kau itu terkadang dalam satu pergaulan itu sebagai ungkapan bahwa kita sudah sangat dekat dan kita itu sudah sangat ungkapan kasih sayang. Nah kan, itu terkadang diterjemahkan itu dalam sebuah pergaulan. Dan temena itu juga bagi sebagian orang itu adalah ekspresi untuk kita untuk membenci seseorang. Jadi misalnya saya ada lihat misalnya ada ustadz misalnya mengungkapkan itu karena dia tidak setuju dengan kebijakan A, B, C. Itu pernah saya kita tengok di TikTok kan. Bagi beberapa orang itu ya menganggap ya wajar-wajar saja dia temena, karena itu dia melakukan sebuah ekspresi untuk tidak setuju dengan pendapat orang lain. Nah, dan ini juga menjadi satu pola baru, ya, ketika kita tidak setuju dengan satu hal, kalau kita tidak temena itu karena kita tidak mengungkapkan kemarahan, ya, kurang tegas, ya, dan itu jadi pola baru sekarang. Makanya yang menjadi pertanyaan saya, ya,
bagaimana kita bisa mendefinisikan temena ini begitu apa yang begitu banyak menggambarkan ekspresi, ya, sehingga temena itu sendiri bisa dikategorikan bahwa ini tidak etis berdasarkan misalnya secara penerimaan masyarakat, ya, ataupun ini tidak bisa etis karena ini memang tidak bisa diterima secara psikologis karena dengan kata temena itu bisa merusak struktur otak atau segala macam, sehingga ini tidak bisa diterima. Ataupun memang kita mengambil hukum itu bahwa ini kata tidak baik, apapun penggunaannya itu tidak boleh dibolehkan, ya. Apakah itu memang orang gembira bisa mendengarnya ataupun tidak. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.